Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada tentunya ya. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, amin ya. Nah, ini kita akan belajar lagi, kita akan mengkaji lagi sesuatu yang sangat amat dekat dengan kita, dengan kehidupan kita, yang menopang kehidupan kita ya, di mana Allah memberikan semua yang ada di bumi ini ya. Kita lihat alangkah indahnya bunga matahari ya, alangkah indahnya dan enaknya. Di situ ada buah-buahan, termasuk ada buah granada atau kita kenal dengan buah delima ya, ada anggur, apel, ada sesuatu ya, pineapple ataupun nanas ya, dan semuanya itu adalah ada manggis yang luar biasa ya, yang sangat menarik. Semuanya adalah untuk kebutuhan manusia, untuk kebutuhan kita ya, sebagai rasa syukur ya. Kita akan belajar, kita akan mempelajari untuk meningkatkan ya rasa syukur, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita ya, bahwa semuanya itu disiapkan oleh Allah ya untuk kita semua. Maka ya kita akan pelajari bagaimana sistem organ tumbuhan yang dipersiapkan. Itu adalah semuanya ilmu Allah, supaya semuanya menjadi media bagi kita, supaya kita lebih beriman dan bertakwa dan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alangkah indahnya ini ya, kalau kita bisa melihat ini semua terhidang di depan kita. Subhanallah ya. Nah, kita masuk ke apa itu organ. Organ pada tumbuhan biji terdiri atas organ vegetatif dan organ generatif. Ini semuanya istilah ya. Namun yang utama adalah organ vegetatif, yaitu terdiri misalnya kalau ada tumbuhan itu ada akar, kemudian ada batang dan ada daun. Semuanya ini adalah media bagaimana memproses nanti, bagaimana dia bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, untuk manusia ya. Nah, organ lain pada dasarnya merupakan modifikasi dari organ utama tersebut ya. Contoh, Anda melihat bunga yang sangat indah, itu adalah modifikasi dari organ utama yang ada pada tumbuhan tersebut ya. Indah sekali ya, kita bisa melihat bunga matahari, bisa melihat bunga mawar, melati dengan aromanya yang berbeda. Ini subhanallah, kenapa kok bisa seperti itu? Termasuk buah-buahan kok rasanya berbeda. Buah anggur rasanya beda, buah nanas, buah sirsa dan lain-lain ya. Itu luar biasa ya. Nanti modifikasinya itu bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk buah, umbi. Nah, umbi juga kok bisa ya di dalam tanah itu tidak busuk. Padahal kalau kita menanam sesuatu itu pasti ada proses yang sangat cepat, terjadi proses yang luar biasa ini kalau di dalam tanah dan lain-lainnya. Ini harus kita bisa pelajari dengan dengan hati terbuka, bahwa ini sesuatu yang luar biasa, karya Allah yang dipersiapkan untuk manusia supaya kita berikro ya, membaca alam kauniyah yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar pada pokok bahasan tentang akar atau radix ya. Asal akar adalah dari akar lembaga atau radix ya. Pada dikotil ya, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang pada dikotil. Sementara pada monokotil, akar lembaga
akan mati. Kemudian pada pangkal batang dan akar tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk yang disebut dengan akar serabut. Nah, akar monokotil ini dan dikotil ini ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau dikenal dengan kaliptra. Ya, ujung akar ada tudungnya, dia dikenal dengan kaliptra. Yang fungsinya apa? Ya sudah barang tentu, fungsinya adalah melindungi ujung akar waktu menembus tanah. Itu kan banyak hambatan ya menembus tanah, kalau kita saja perlu linggis untuk bisa menembus tanah. Nah, untuk akar ini perlu tudung dia supaya dia tidak terluka, terkelupas atau terganggu ya. Dikenal dengan kaliptra tadi ya. Nah, sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir amilum. Nah, amilum ini yang sering kita manfaatkan ya, dikenal atau dinamakan dengan kolumella. Nah, sementara apa sih fungsi akar ini? Nah, ini kan gampang-gampang ya. Bukan gampang-gampang, susah ya, bisa kadang-kadang kita tidak mau tahu apa fungsinya. Kita harus tahu begitu fungsinya, begitu potensialnya fungsi akar ini. Nah, untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan ya pada tanah. Jadi fungsi akar yang pertama itu fungsinya adalah untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah supaya tidak goyang-goyang kalau ada angin, kalau ada sesuatu, kalau untuk ternak rumputnya direnggut ya, untuk hijauan pakan ya, tubuhnya hijauan tadi ya, rumputnya itu direnggut kemudian ditarik, itu tidak gampang tercabut. Nah, yang kedua dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ya, fungsi akar ini luar biasa di sebagian tanaman tertentu untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan yang dikenal dengan umbi-umbian. Ada umbi talas, umbi singkong, ya, umbi rambat. Ada umbi gadung yang sedikit beracun ya, karena dia mengandung banyak sianida. Nah, ini semua adalah bisa dilakukan atau sebagai fungsi dari akar. Yang ketiga adalah menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut. Nih, fungsi yang berikut ini sangat luar biasa ya, tidak hanya fungsi-fungsi di atas ya, untuk menambatkan, untuk menyimpan cadangan, ada sesuatu dia menyiapkan ya. Menyerap air sebagai bahan dasar dan garam-garam, mungkin ada unsur hara yang diperlukan untuk proses ya, entah proses fotosintesis atau kebutuhan lain yang digunakan oleh tumbuhan tersebut. Nah, bagaimana kalau kita akar ini kita belah ya, kita berbesar ya, biar ada gambaran yang jelas ya. Kadang-kadang akar ini sangat lembut sekali. Nah, pada akar muda bila dilakukan potongan melintang akan terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam. Yang pertama itu dikenal dengan epidermis. Sel-selnya rapat dan setebal satu lapis sel. Sementara dinding selnya mudah dilewati oleh air ya. Bulu akar merupakan modifikasi dari sel epidermis akar, bertugas menyerap air dan garam-garam mineral tersebut. Bulu akar memperluas permukaan akar ini ya. Semakin banyak bulu akar itu, maka permukaannya adalah semakin luas. Oleh karena itu, akar-akar ini harus kita pelihara. Ini fungsinya, tanah digemburkan dan lain-lain itu, atau dikasih pupuk, itu adalah fungsinya supaya fungsi akar, pertukaran dan lain-lain, baik air, mineral dan lain-lain itu akan bisa berjalan secara baik ya, yang akan berdampak pada tanaman yang kita pelihara. Masuk ke dalam lagi, ada dikenal dengan korteks ya. Letaknya langsung di bawah epidermis, sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Banyak kamarnya ya, kalau kos-kosan banyak kamarnya. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim ya, jadi itu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalamnya masuk ke dalam lagi ada endodermis yang merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sel-sel endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya dan membentuk seperti titik-titik yang dinamakan titik Kaspari. Bagus ya namanya, diingat ada titik namanya Kaspari ya. Pada pertumbuhan selanjutnya penebalan zat gabus ya sampai pada dinding sel yang menghadap silinder pusat. Bila diamati di bawah mikroskop, nah kita perbesar ya, akan tampak seperti huruf U ya, disebut sel U, sehingga air tak dapat menuju ke silinder pusat ini ya. Jadi ini salah satu ininya ya, zat gabus ini ada yang bentuknya seperti U, sehingga zat air tidak dapat ya menuju ke silinder pusat. Tetapi tidak semua sel-sel endodermis mengalami penebalan ya, sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder pusat. Sel-sel tersebut dinamakan sel penerus atau sel peresap ya. Tidak semuanya tentunya ya, ada yang bisa mencapai ke dalam ya, ke silinder pusat. Nah, silinder pusat atau dikenal dengan stele ya, bukan teleskop ya, stele. Silinder pusat atau stele merupakan bagian dari terdalam dari akar ini. Bagian paling dalam itu ya diingat adalah stele. Akar terdiri dari berbagai macam jaringan ya, seperti yang sempat kita bahas di awal-awal tentang sel dan jaringan ya. Nah, ada jaringan yang dikenal dengan persikel atau perikambium yang merupakan lapisan terluar dari stele ya. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan persikel ke arah luar. Nah, berkas pembuluh angkut atau fasis ya, terdiri atas xilem dan floem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Pada dikotil di antara xilem dan floem terdapat jaringan kambiumnya. Ada jaringan kambium ya. Kemudian yang berikutnya dikenal dengan empulur, letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut, terdiri dari jaringan parenkim tersebut. Nah, setelah akar tentunya tanaman itu ada batangnya, ada kaulis ya, dikenal dengan kaulis. Nah, terdapat perbedaan antara batang dikotil dan monokotil dalam susunan anatominya nih ya, tergambar di sini. Kalau dikotil adalah yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini adalah dikotil, sebelah kanan ini adalah monokotil ya. Nah, batang dikotil, pada batang dikotil ini terdapat lapisan-lapisan dari luar ke dalam ya, mulai seperti biasa ada epidermis yang terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat ya, tidak mempunyai ruang antar sel. Kemudian fungsi epidermis untuk melindungi jaringan yang di bawahnya. Nah, pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder ya, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus ya, yang dibentuk dari kambium gabus. Nih ya, kita lanjut. Kemudian masuk ke dalam lagi, kita menjumpai korteks ya. Korteks itu adalah batang ya, atau korteks batang maksudnya. Disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim ya. Ini adalah gambaran mulai dari epidermis, ada sel palisada, ada sel-sel spon ya, dan seterusnya, ruang kosong, pembuluh, dan ini epidermis. Jadi kalau misalnya kita potong atau diperbesar lah ya. Nah, endodermis batang disebut juga kulit dalam ya, tersusun atas selapis sel dan merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Sementara endodermis angiospermae ya,
mengandung zat tepung tetapi tidak terdapat pada endodermis tumbuhan pada gimnospermae ya. Oke. Nah, stele atau silinder pusat merupakan lapisan terdapat dari batang. Lapis luar tadi dari stele disebut pericycle atau perikambium. Nih ya, ada kalau kita kayak kue lapis dipotong jadinya seperti ini. Ada korteks, ada kambium, ada silim, ada jari-jari empulur dan empulurnya. Ini ada floem, ada epidermis ya. Kemudian ikatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral yang artinya silem dan floem letak saling bersisian ya, bersisian itu berdampingan. Silem ini di sebelah dalam dan floem sebelah luarnya. Kemudian antara silem dan floem terdapat kambium intravasikuler ya. Pada perkembangannya selanjutnya jaringan parenkim yang terdapat di antara berkas pembuluh angkut juga berubah menjadi kambium yang disebut dengan kambium intervasikuler. Nah ini ya, kalau misalnya kita melihat struktur batang ya, terdiri apa saja. Nah, keduanya dapat mengadakan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan ya bertambah besar diameter batang. Nah, kalau kita misalnya pelihara yang kita inginkan kayunya, misalnya kayu jati ya, batangnya akan membesar dalam waktu yang misalnya 10 tahun dan seterusnya ya, ada pertumbuhan sekundernya. Kemudian pada tumbuhan dikotil berkayu keras dan hidupnya bisa bertahun-tahun ya, yang seperti digambarkan tadi, kayu jati itu semakin lama semakin kuat, semakin besar ya, bisa tumbuh dia menaun ya, 10 tahun, 20 tahun dan bahkan ada yang sejak zaman Belanda ya, coba bayangkan sejak bisa ratusan tahun yang masih ada. Dan kalau Anda sempat ke kebun raya Bogor misalnya, di situ ada pohon-pohon besar yang mungkin sudah ratusan tahun ya, yang sejak zaman Belanda ya. Jadi pertumbuhan menebal sekunder ini tidak berlangsung terus-menerus ya, tetapi hanya pada saat air dan zat hara tersedia cukup. Nah, ini pentingnya. Kenapa kalau kita menanam sesuatu itu harus diberi pupuk, diberi unsur hara, dikasih humus ya. Sedangkan pada musim kering tidak terjadi pertumbuhan, sehingga pertumbuhan menebalnya pada batang tampak berlapis-lapis seperti kue lapis. Setiap lapis menunjukkan aktivitas pertumbuhan selama 1 tahun. Lapis-lapis lingkaran tersebut dinamakan lingkaran tahun. Oleh karena itu, dari situlah bisa kita melihat umur tanaman ini berapa tahun ya. Apakah ada musim kemarau yang sangat panjang, itu akan kelihatan ya terhadap lapisan-lapisan ini ya. Ada pengaruh La Nina atau pengaruh kemarau panjang atau hujan yang mungkin terus menerus, itu akan kita tahu ya. La Nina dan El Nino ya, ada pengaruh kayak sekarang ini, kenapa hujan terus ya, itu kan kadang-kadang ada pengaruh cuaca yang ekstrim katanya ya. Nah, kita lanjut ke batang monokotil sekarang. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel ya. Batang antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Nah, pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara silem dan floem tidak ditemukan adanya kambium. Nah, tidak adanya kambium, maka ya pada monokotil menyebabkan batang monokotil ini tidak dapat tumbuh membesar ya. Dengan perkataan lain, tidak terjadi pertumbuhan menebal sekunder. Ini yang membedakan dengan batang dikotil. Meskipun demikian, ada monokotil yang dapat mengadakan pertumbuhan menebal sekunder, misalnya pada pohon hanjuang atau cordyline ya, SP, dan pohon nanas seberang atau agave. Itu dia bisa menebal dia. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah daun ya, atau folium
yang suka kita dibikin sayur, kalau untuk ternak itu dijadikan pakan ternak dan seterusnya daunnya ya. Kita butuhkan kalau ada industri peternakan atau terutama ternak ruminansia, mutlak adanya hijauan pakan ternak yang harus disiapkan. Nah, oleh karena itu kita perlu mendalami ya. Daun, apa itu daun? Ya, merupakan modifikasi dari batang. Jadi daun itu adalah modifikasi dari batang, merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak dan berlangsung di daun ya. Sementara anatomi daun dapat kita bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah epidermis ya. Sama dengan batang tadi, epidermis merupakan lapisan terluar dari daun. Ada epidermis atas, epidermis bawah, kan ada 2 sisi ya kalau daun itu ya. Ada yang warnanya atas dan bawahnya juga berbeda daun ini ya. Nah, untuk mencegah penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis dilapisi oleh lapisan kutikula. Nah, ini luar biasa ya. Sedemikian sempurna sampai mengurangi penguapan itu udah dipersiapkan pada tanaman ya. Kalau kita katakan subhanallah ya, pabrik yang namanya tanaman ini luar biasa. Kadang-kadang kita tidak terfikir di tengah gurun yang sangat tandus itu ada pohon kurma, yang kurma itu rasanya sangat manis ya. Kok bisa? Kadang-kadang kita bertanya, kok bisa ya? Oke, cobalah ke manusia mencoba menciptakan di tengah pasir, bahannya pasir, aduk sama air, jadinya semen, jadinya adukan pasir tentunya. Tetapi di gurun pasir yang sangat panas ya, dia luar biasa tumbuh palem ya, kurma. Kemudian dia tumbuh terus menghasilkan buah yang sangat nikmat dan bisa dikonsumsi untuk kebutuhan dan beradaptasi di daerah gurun tentunya ya, atau gurun pasir. Nah, kembali ke ini, nanti kita melebar kemana-mana. Kemudian ya, pada epidermis terdapat stoma atau mulut daun. Stoma berguna untuk tempat berlangsungnya pertukaran gas dari dan keluar tubuh tumbuhan. Oke, nah ini yang sangat disukai oleh seorang wanita ya, bunga atau floss ya. Bunga mempunyai fungsi sebagai organ perkembangbiakan. Bagian bunga dikategorikan menjadi 2 kelompok ya, yaitu hiasan bunga yang kelihatan oleh kita ya, yang menghipnotis ya, semua oleh kita. Langkah indahnya luar biasa dengan warna-warni yang menawan sekali ya. Terdiri atas 2, yaitu kelopak bunga yang berperan dalam melindungi bunga pada saat bunga masih kuncup, dan mahkota bunga yang umumnya punya warna dan bau yang harum yang digunakan untuk menarik serangga. Ini luar biasanya ya, dengan ya subhanallah, kembali lagi Allahu Akbar. Kenapa kok berbau ya? Kenapa dengan bau itu bisa mengundang kumbang atau serangga? Nah, kalau ditambah lagi nanti serangga itu membantu proses penyerbukan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, tatanan seperti ini ya, ini harus benar-benar kita jangan sampai putus rantainya. Kadang-kadang dengan penggunaan bahan kimia itu disemprot sana, semprot sini, ya serangganya habis, mati semua ya. Oleh karena itu, ini tidak mendukung di dalam proses penyerbukan tanaman. Padahal salah satu fungsi serangga, tapi yang bukan yang serangga mengganggu ya, kutu loncat ya, sebetulnya dalam jumlah sedikit sih dia bermanfaat. Tetapi kalau sudah menyerang karena ekosistem yang ada di situ sudah terganggu, terputus ininya, maka itulah yang terjadi ya, ledakan, belalang dan lain-lain. Itu tidak kita inginkan. Secara prinsip dalam posisi normal itu sangat
bermanfaat dan membantu penyerbukan. Nah, alat kelamin pada bunga terdiri atas dua, yaitu putik dapat menghasilkan ovum atau lebih dikenal dengan sel kelamin betina, benang sari dapat menghasilkan sperma atau yang lebih dikenal dengan sel kelamin jantan, ya. Luar biasa, ya. Kita lihat itu seperti ini, ya. Dan itu akan berjalan loh, ya. Kita lihat padi misalnya, kan kita cuma melihat alangkah indahnya padi itu macak-macak, apalagi nanti sebentar lagi dia lagi berbunga semua merata, setelah itu baru menguning semua bulir-bulirnya. Luar biasa, itu adalah suatu proses yang sangat kompleks, ya, yang membutuhkan peran baik angin nanti misalnya benang sari ataupun yang lain itu dibawa oleh angin, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya, yang perlu kita pelajari terus, perlu kita menjadikan bahan zikrullah, ya, begitu indahnya, begitu luar biasanya, sehingga kita luar biasa, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu adalah dari proses yang panjang, yang luar biasa rumitnya, ya. Makanya bersyukur, maka kita harus berdoa sebelum makan itu. Wah, ya Allah, inilah sesuatu yang nikmat. Nah, ini ya, kembali ke bunga, dibedakan menjadi bunga sempurna atau bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki hiasan bunga serta alat kelamin yang lengkap, ya. Ini ada kepala putik, ada tangkai putiknya, ya, kemudian ada mahkota, ini ada bakal biji, kemudian dasarnya ada benang sari, ada kelopaknya yang melindungi tadi, kemudian ada tangkai sari, ada kepala sari. Ini ada yang sering kita lihat itu mahkotanya, ada dasar bunga, ada tangkal pedikelnya. Maaf ya, agak sendawa. Nah, berikutnya adalah bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu bagian hiasan bunga atau salah satu dari alat kelamin. Nah, bunga jantan dan bunga hanya memiliki alat kelamin jantan. Bunga betina, bunga yang hanya memiliki alat kelamin betina. Nah, seperti yang tergambar tadi, bunga pohon kurma itu harus kita kawinkan, atau pohon salak, ya, itu juga harus kita kawinkan karena dia mempunyai tempat yang berbeda, yang membutuhkan bantuan dari manusia ataupun peralatan lainnya supaya dia secara optimal terjadi proses pembuahan. Kalau di alam bisa saja, tetapi prosesnya akan mengalami sesuatu yang ada hambatan, ya, tidak optimal kalau kita bantu dengan proses mengawinkan. Kalau Anda misalnya lihat kalau di Indonesia kan banyak salak kurma, tidak terlalu banyak, ya. Itu bagaimana seorang petani salak itu mengawinkan pada saat berbunganya, ya. Nah, ini yang sering kita konsumsi, kita manfaatkan, yang rasanya enak. Kalau bunga kan kita lihat keindahannya, kita bisa bersyukur melihat atau mengucapkan, ya, tahmid, tahlil dan seterusnya, ya, rasa syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini yang kita konsumsi, ya, buah atau fruktus dan biji atau semen, ya. Secara struktur buah itu mempunyai susunan yang terdiri dari dinding buah atau dikenal dengan perikarp dan disebut juga dengan perikarpium. Nah, ini bunga buah apel misalnya, ya, sangat indah. Di bagian luar pada buah disebut dengan dinding luar, ya, atau dikenal dengan exocarp atau exocarpium atau epicarp atau epicarpium, ya. Sedangkan yang ada di dalam buah disebut dengan dinding dalam atau endocarp atau endocarpium, serta lapisan tengah yang hanya bisa beberapa lapis saja yang disebut dengan dinding tengah atau mesocarp, ya, atau mesocarpium, ya. Macam-macam buah terdiri atas 3 yang ada dikenal. Yang pertama itu buah tunggal,
itu buah yang bentuknya terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah serta berisi satu biji atau lebih, itu dikenal dengan buah tunggal. Kemudian buah ganda yang terbentuknya itu terdiri dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah, ya. Masing-masing dalam bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri dia, namun pada akhirnya menjadi kumpulan buah yang tampak seperti satu buah. Contohnya seperti buah sirsat ini, ya. Ini dikenal dengan buah ganda, ya. Buah sirsat atau buah kalau di tempat Anda mungkin bisa namanya berbeda, ya, anona, ya. Kemudian buah majemuk, bentuknya terdiri dari bunga majemuk. Dengan demikian, ya, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah, akhirnya seakan-akan bunga tersebut menjadi satu buah saja. Contohnya seperti buah nanas, ya, ananas, ya, komosus, serta bunga matahari atau helianthus nih seperti digambarkan ini, ya. Buah nanas itu adalah buah majemuk. Kemudian kalau sirsat itu adalah buah ganda. Kemudian di dalam buah itu terdapat biji. Jangan sampai keselak, ya. Kadang-kadang kalau makan beberapa ini suka keselak sama bijinya. Kadang-kadang kita telan saja seperti buah delima atau buah granada. Umum untuk tumbuhan yang berbiji. Struktur pada biji dalam tumbuhan yaitu sebagai berikut yang bisa kita lihat. Kulit biji jelas ada, ya, yang pada biji tertentu harus diskarifikasi supaya bisa tumbuh dia. Nah, pada tumbuhan yang berjenis Angiospermae, kulit bijinya terdiri dari kulit luar atau disebut dengan testa dan kulit dalam atau disebut dengan tegmen. Nah, tali pusar atau biasa disebut dengan funiculus yaitu bagian dari menghubungkan antara biji dengan tembuni, yaitu daerah tempat pelekatan biji yang menempel pada dinding dalam buah. Yang berikutnya adalah inti biji. Jadi biasanya biji itu ada kulit biji, ada tali pusat, ada inti biji atau disebut dengan nukleus seminis, ya. Adalah terdiri dari lembaga atau embrio dan putih lembaga. Lembaga tersebut terbagi lagi menjadi radikula, kotiledon dan plumula. Nah, itu semua, ya, menjadi sesuatu, ya, bagaimana kita melihat bahwa organ tumbuhan itu, ya, sangat penting dan ada di dekat kita dan kita manfaatkan selalu untuk kebutuhan kita, ya, menjadi umbi, menjadi buah-buahan yang sangat menawan dan kalau kita konsumsi, ya, kalau keindahannya itu pada bunga, itu adalah sesuatu yang sangat amat bermanfaat dan itu membutuhkan sesuatu proses yang luar biasa indahnya, luar biasa, sesuatu yang harus kita pelajari dan bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, ya, pertemuan kita. Tetap bersemangat, jaga protokol kesehatan, ya, bagaimanapun kita masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.